Selamat sore, masih bersama saya Yanto di BMS Speed. Hari ini kita udah siap pemasangan noken as, per klep yang progresif terbaru dari BRT, dan terakhir kita mau lakukan penyetingan ECU. Itu yang kita pakai Juken dual band, Juken 5. Nah ini dia. Nah untuk penyetingan ini saya gunain alat yang namanya AFR meter. Nah ini tadi saya udah jelaskan sebelumnya di video yang sebelumnya. Nah ini dia alatnya. Nah ini namanya sensor AFR meter dan dihubungkan di data box. Setelah itu untuk pemasangan di sini, ini kalau kita beli data box untuk ECU, ini bisa dipakai di ECU sama di CDI. Di sini ada kabel bodinya. Nah kabel bodinya ini ada yang negatif dan ada yang positif. Jadi seperti ini untuk pemasangan data box ini. Yang pertama kali kita pasang dulu kabel ke plus aki yang warnanya merah. Ini udah ada petunjuknya. Yang kedua yang kabel negatif warna hitam. Dan yang ketiga ini ada yang namanya kabel warna hijau. Nah ini dihubungkan dan ada juga ada ditulis keterangan kabel pulser ke positif. Nah setelah udah dihubungkan, di sini ada yang namanya soket atau tombol on off untuk mengaktifkan. Jadi untuk tampilan seperti ini. Kalau misalkan udah disusun rapi, kabelnya nggak nyampe, bisa ke sini kameranya. Jadi kalau misalkan ini aktif seperti ini, dan kalau misalkan belum aktif, nah ini nggak aktif. Jadi aktifnya gini. Nah misalkan mau nyeting AFR meter, nah AFR meter ini kita pasang dulu sensor windbandnya, kabel bodinya juga kita pasang. Dan sini kalau misalkan udah aktif ini cahayanya warna merah lampunya. Habis itu kalau misalkan kita ini mau nyeting dia harus jumlah titnya harus dimasukkan. Misalkan serep titnya berapa gitu. Ke Yamaha itu biasa identik 17, kalau ke Honda itu 11. Nah untuk di serep ini kita pakai titnya, jumlah titnya kita masukin dulu 11. Kalau nggak bisa kebaca. Ntar gimana nih caranya? Kita tekan tombol ini 2 kali, fuel sama limit kita tekan. Nah tekan, ditahan. Nah ini jumlah titnya. Nah titnya ini udah keluar 11. Tadi udah saya save sebelumnya. Jadi kita tinggal tombol save. Nah ini udah save, berarti kita exit keluar. Nah ini bisa kita aktifkan. Nah ini udah aktif AFR meter untuk nyeting, untuk putaran bawah tensionernya, langsamnya udah ke tengah, dan power atasnya kita baca jadi di remote seperti ini. Dan untuk yang kedua, untuk setting ECU udah kita hubungkan. Nah karena kita beli ECU nggak ada soket dual bandnya, jadi ini untuk khusus bengkel punya untuk nyeting. Jadi ini soket namanya dual band. Nah jangan salah gitu, di sini udah ada petunjuknya. Jadi ini setelah kita hubungkan, kita pasang kabel remote. Remote ini dihubungkannya ke laptop bisa, ke remote juga bisa. Setelah ini, setelah pemasangan, ya kan, kita aktifin kunci kontak on. Kunci kontak on ini aktif. Nah itu aktifnya, mau lihat core 1 core 2 ini bisa dilihat. Nah ini core 1, yang ini core 2. Kalau lampunya hidup ini core 2, ini core 1. Nah ini core 2. Jadi kunci kontak on, kita lihat di sini. Jadi kita udah masuk ke menu ini untuk penyetingan melalui laptop. Untuk penyetingan misalkan programnya udah ada, kita tinggal get map dulu. Misalkan udah masuk dari awal get map, kita get map dulu. Ini nanti keluar core 1 atau core 2 nya ya. Kita lihat nih tampilannya, core 1 atau core 2. Oke ini finish. Kita lihat itu datanya. Nah ini core 1 berarti. Nah ini base mapnya. Nah setelah ini kita udah bisa yang namanya pertama setting awal. Kalau untuk setting awal Juken 5 ini yang BRT, pertama kali kita lakuin yang namanya kalibrasi. Nah kalibrasi seperti apa? Kalibrasi seperti ini, kita jelaskan. Oke kita masuk ke main menu. Kita cari di sini menu yang namanya kalibrasi. Oke
Oke, di sini udah ada jelas, tulis keterangannya sudah ada jelas di sini. Nah, gimana udah. Kalau misalkan kalibrasi untuk yang pertama ini langsung save. Tekan tombol save. Nah, ini udah save. Dan yang kedua ini gimana? Yang ini cukup kita tahan throttle body. Throttle body kita tahan. Nah, begini. Kita tahan. Throttle bodinya kita posisi 0 nih yang pertama. Yang kedua, untuk set kedua, kita tahan throttle body. Kita tahan, kita tombol save. Nah, ini. Oke. Kita lepas throttle bodinya. Oke, jadi gini buat teman-teman semua, nyeting itu. Ya. Jadi kalau misalkan angka value-nya antara atas sama bawah ini ya harus seimbang. Misalkan pun bedanya cuma selisih 1 ya masih bisa, tapi kalau misalkan terlalu banyak itu berarti TPS-nya kurang sinkron. Nah, contohnya seperti apa? Ini udah di set 22. Kita lihat. Nah, ini. Oke. Value-nya 893, yang atas 893. Artinya apa? Ini kalibrasinya udah ketemu. Jadi ini kalibrasi udah selesai. Nah, kita keluar ke menu exit. Oke. Kita keluar ke menu exit, dan yang kedua kita harus setting limiter. Jadi ECU, di sini di atas ada tulisan ECU limiter. Nah, ini kalau ECU bawaan dari BRT pasti limiternya di 16.000. Jadi buat motor standar saya biasa gunain 10.000, 10.500 atau 10.800 gitu, ataupun 11.000. Kalau misalkan untuk motornya basicnya masih standar, belum ganti perklep, saya biasa paling barternya 10.500. Tapi kalau misalkan perklepnya udah kita ganti pakai 11.000 sampai 11.500 pun masih kuat gitu, karena nggak floating perklepnya. Oke, di sini saya coba atur dulu limiternya. Limiter di sini saya pakai dulu untuk awal karena Ryan, ya, mesin dalam posisi Ryan. Saya setting untuk hidupin dulu. Saya setting di 10.500. Nah, gini. Udah 10.500, kita tekan yang namanya oke. Oke, ini data udah di set. Oke, kita keluar ke main menu. Nah, main menu. Setelah ini gimana nih? Kita coba hidupkan dulu. Jadi motor ini udah dikalibrasi, udah di setting limiternya, kita hidupin dulu. Harus hidup motor ini. Jadi harus hidup. Nah, seperti ini. Jadi kalau untuk ECU BRT, kalau misalkan tepat penyetingan, itu kita tekan tombol starter, langsung hidup. Nah, contohnya seperti apa? Ini kita langsung ke ini aja, menu live. Nah, ini kita klik. Nah, ini keluar tampilan saat live. Jadi mesin hidup, tampilan live. Ya, teman-teman. Jadi posisi motor kalau misalkan standar kita belum rubah fuel, ya begini, harus bisa di starter tanpa harus memutar throttle gasnya. Jadi contohnya gini. Nah, ini kontak masih on. Jadi motor langsung bisa hidup. Ntar untuk nyeting-nyetingnya gimana, ya itu tergantung teman-teman sih bagaimana gitu. Pilihannya ya kalau menurut saya sih, kalau untuk setting fuel sih sebenarnya itu bebas. Teman-teman udah bisa nentukan semua mau bagaimana di bawahnya, mau boros mau irit. Intinya kalau misalkan di ECU Juken 5 BRT, saya lebih senang kalau misalkan hidup motor ini bisa kondisi stasioner seperti ini. Jadi tidak perlu ditarik throttle baru bisa di start. Itu kayaknya kurang efisien, tapi saya lebih senang motor dihidupin tanpa harus dilintir gasnya. Nah, ini yang kita dengerin, ini set fuel masih belum kita setting. Oke ya, buat teman-teman semua, ya itu proses setting
uh, awal dari saya. Selanjutnya nanti kita akan lakukan setting tunggunya dan kita akan coba running di jalan gimana hasilnya. Setelah itu saya sambung lagi lah, ntar saya akan lakukan yang namanya penyetingan, mungkin makan waktu kurang lebih 30 menit untuk penyetingan ya. Buat teman-teman, semoga